Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja. Anggota kelompok 6 yaitu saya sendiri Alfionita, kemudian Erikson, Nur Azizah, Trienda Ningtyas. Next. Oke, pengertian penilaian kinerja. Sistem penilaian atau pengukuran kinerja adalah sistem formal pemantauan karyawan yang melibatkan evaluasi kinerja berdasarkan penilaian dan pendapat dari bawahan, rekan kerja, supervisor, manajer, bahkan pekerja itu sendiri, dan merupakan cara atau mekanisme yang mendistribusikan penghargaan karyawan. Sistem ukuran kinerja hanyalah merupakan suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan bahwa organisasi tersebut akan mengimplementasikan strateginya dengan berhasil. Tujuan sistem ukuran kinerja adalah untuk membantu menerapkan strategi. Sistem ukuran kinerja yang menggabungkan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan. Manfaat kinerja. Pengukuran dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi. Manfaat pengukuran kinerja bagi manajemen maupun karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Kemudian yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Kemudian poin terakhir, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Selanjutnya, keterbatasan sistem pengendalian manajemen. Cita-cita penting dari suatu perusahaan adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Tetapi mengoptimalkan profitabilitas jangka pendek tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi pemegang saham. Karena nilai pemegang saham mencerminkan nilai sekarang yang bersih dari perkiraan laba masa depan. Pada saat yang sama, kebutuhan akan umpan balik dan pengendalian manajemen yang terus-menerus mengharuskan perusahaan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja unit bisnis paling tidak sekali setahun. Hanya mengandalkan pada ukuran-ukuran keuangan saja tidak cukup dan faktanya dapat menjadi disfungsional karena beberapa alasan. Yang pertama, dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Kemudian yang kedua, manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Kemudian yang ketiga, menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mendistorsi komunikasi antar manajer unit bisnis dengan manajer senior. Kemudian poin terakhir, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Singkatnya, mengandalkan pada ukuran keuangan saja adalah tidak mencukupi untuk memastikan bahwa strategi akan dilaksanakan dengan sukses. Solusinya adalah untuk mengukur dan mengevaluasi manajer unit bisnis menggunakan berbagai ukuran, baik non-keuangan maupun keuangan. Ukuran-ukuran non-keuangan yang mendukung implementasi strategi disebut sebagai faktor kunci keberhasilan atau indikator kunci kinerja. Selanjutnya, perusahaan menggunakan ukuran keuangan dan non-keuangan di masa lalu. Tetapi mereka cenderung untuk menggunakan ukuran non-keuangan di tingkat yang lebih rendah dalam organisasi untuk pengendalian tugas dan penilaian keuangan di tingkat yang lebih tinggi untuk pengendalian manajemen. Campuran dari ukuran keuangan dan non-keuangan sebenarnya diperlukan di semua tingkatan dalam organisasi. Adalah penting bagi eksekutif senior untuk tidak hanya
menelusuri ukuran-ukuran keuangan saja yang mengindikasikan hasil dari keputusan masa lalu, tetapi juga penilaian non-keuangan yang merupakan indikator penentu kinerja masa datang. Selain itu, karyawan di tingkat yang lebih rendah perlu memahami dampak keuangan dari keputusan operasi mereka. Pertimbangan umum membandingkan sistem ukuran kinerja dalam panel instrumen pada dashboard memberikan wawasan penting mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Satu ukuran tidak dapat mengendalikan sistem yang kompleks, dan terlalu banyak ukuran penting membuat sistem tersebut menjadi terlalu kompleks. Suatu sistem penilaian kinerja seperti dashboard memiliki serangkaian ukuran yang memberikan informasi mengenai operasi dari banyak proses yang berbeda. Semua ukuran ini memiliki interaksi yang implisit, dan perubahan di satu ukuran seringkali mencerminkan perubahan di ukuran lainnya. Balance scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Menurut para pendukung pendekatan ini, unit bisnis harus diberikan cita-cita dan diukur dari 4 perspektif, yaitu keuangan, seperti margin laba, tingkat pengembalian atas aktiva, dan arus kas. Dan kedua, pelanggan, yaitu pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga, bisnis internal, dengan retensi karyawan dan pengurangan waktu siklus. Dan yang keempat, inovasi dan pembelajaran, yaitu presentasi penjualan dari produk baru. Kemudian balance scorecard memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berbeda dalam suatu usaha mencapai keselarasan cita-cita. Sehingga dengan demikian mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik organisasi. Ini merupakan alat yang membantu fokus perusahaan, memperbaiki komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik atas strategi. Tiap ukuran pada balance scorecard membahas suatu aspek dari strategi perusahaan. Dalam menciptakan balance scorecard, eksekutif harus memelihara bauran dari ukuran yang secara akurat mencerminkan faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan strategi. 2. Menunjukkan hubungan antara ukuran-ukuran individual dalam hubungan sebab akibat, mengindikasikan bagaimana ukuran-ukuran non-keuangan mempengaruhi hasil keuangan jangka panjang. Dan yang ketiga, memberikan pandangan luas mengenai kondisi perusahaan saat ini. Lalu, sistem penilaian kinerja pertimbangan tambahan. Suatu sistem penilaian kinerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pihak pemangku kepentingan atau stakeholder yang berbeda dari organisasi perusahaan dengan menciptakan campuran dari ukuran-ukuran strategi seperti 1. Ukuran hasil dari pemicu, yaitu ukuran hasil mengindikasikan hasil dari suatu strategi, seperti meningkatnya pendapatan. Ukuran ini biasanya merupakan indikator yang terlambat, yaitu lagging indicators, yang membantu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Sebaiknya ukuran pemicu merupakan indikator yang mendahului atau leading indicators, yang menunjukkan kemajuan dari bidang-bidang kunci dalam mengimplementasikan suatu strategi. Waktu siklus merupakan contoh dari ukuran pemicu, sementara ukuran hasil hanya menunjukkan hasil akhir. Ukuran pemicu dapat digunakan di tingkat yang lebih rendah dan mengindikasikan perubahan-perubahan inkremental yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi hasil. Lalu yang kedua, ukuran keuangan dan non-keuangan. Organisasi telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Sayangnya seperti yang banyak ditemukan oleh perusahaan Amerika Serikat selama tahun 1980-an, banyak industri yang dipicu oleh perubahan dalam bidang non-keuangan, seperti kualitas dan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Meskipun mereka mengakui pentingnya ukuran non-keuangan,
Banyak organisasi yang gagal untuk memasukkannya dalam tinjauan kinerja tingkat eksekutif karena ukuran-ukuran ini cenderung kurang canggih dibandingkan dengan ukuran keuangan dan manajer senior kurang terampil dalam menggunakannya. Selanjutnya, 3. Ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan dengan ukuran-ukuran dari proses bisnis internal seperti hasil produksi. Terlalu sering perusahaan mengorbankan pengembangan internal untuk memperoleh hasil eksternal atau mengabaikan seluruh hasil eksternal karena secara salah meyakini bahwa ukuran internal yang bagus sudah mencukupi. 4. Pengukuran memicu perubahan. Kemampuan untuk mengukur hasil dan pemicu sedemikian rupa sehingga menyebabkan organisasi tidak bertindak sesuai dengan strateginya. Organisasi tersebut mencapai keselarasan dengan tujuan di tingkat lebih rendah yang dapat dipantau dan dipengaruhi di tingkatan organisasi yang berbeda. Dengan ukuran ini, semua karyawan dapat memahami bagaimana tindakan mereka mempengaruhi strategi perusahaan. Selanjutnya, faktor kunci keberhasilan. Variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. 1. Pemesanan. Idealnya, ini adalah pesanan penjualan yang tercatat karena perubahan yang tidak terduga dalam variabel ini dapat berakibat pada masa depan seluruh bisnis tersebut. Kedua, pesanan tertunda. Sebagai suatu indikasi mengenai ketidakseimbangan antara penjualan dan produksi, pesanan tertunda dapat menandakan ketidakpuasan pelanggan. 3. Pangsa pasar. 4. Pesanan dari pelanggan kunci dapat mengindikasikan di awal mengenai keberhasilan seluruh strategi pemasaran. 5. Kepuasan pelanggan. Hal ini dapat diukur melalui survei pelanggan, pendekatan pembeli misterius, dan jumlah surat keluhan. 6. Retensi pelanggan. Hal ini dapat diukur melalui lamanya hubungan dengan pelanggan. 7. Loyalitas pelanggan dapat diukur dalam pembelian berulang. Referensi yang diberikan oleh pelanggan dan penjualan ke pelanggan tersebut sebagai persentase dari total kebutuhan pelanggan untuk produk atau jasa yang sama. Variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal. 1. Utilitas kapasitas, di mana biaya tetap adalah tinggi. 2. Pengiriman tepat waktu. 3. Perputaran persediaan. 4. Kualitas. 5. Waktu siklus. Persamaan ini untuk waktu siklus adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan persediaan. Waktu siklus sama dengan waktu pemrosesan ditambah waktu penyimpanan, ditambah waktu pemindahan, ditambah waktu inspeksi. Selanjutnya, implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi dari suatu sistem pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah umum, yaitu 1. Mendefinisikan strategi, 2. Mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi, 3. Mengintegrasi ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen, 4. Meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Aspek yang paling penting dari tinjauan ini adalah 1. Menginformasikan kepada manajemen mengenai apakah strategi tersebut telah dilaksanakan dengan benar dan seberapa berhasil strategi itu bekerja. 2. Menunjukkan bahwa manajemen serius mengenai pentingnya ukuran-ukuran ini. 3. Menjaga ukuran-ukuran tersebut sejajar dengan strategi yang selalu berubah. 4. Memperbaiki pengukuran. Lanjut. Kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Kecuali jika masalah-masalah ini dapat ditangani dengan baik, hal tersebut dapat membatasi kegunaan dari sistem pengukuran kinerja. 1. Korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. 2. Terpaku pada hasil keuangan. 3. Ukuran-ukuran tidak diperbarui. 4. Terlalu banyak pengukuran. 5. Kesulitan dalam menetapkan trade-off. Praktik pengukuran. 1. Jenis ukuran. 2. Kualitas dari ukuran. 3. Hubungan ukuran dengan kompensasi. Selanjutnya, pengendalian interaktif. Peran utama dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu pelaksanaan strategi. Dari sisi ini, yang terpilih mendefinisikan faktor kunci keberhasilan yang menjadi titik pusat dari desain dan operasi sistem pengendalian. Hasil akhirnya adalah implementasi strategi yang berhasil. Dalam industri yang mengalami perubahan lingkungan yang pesat, informasi pengendalian manajemen juga memberikan dasar untuk memikirkan strategi baru. Hal ini yang disebut dengan pengendalian interaktif. Tujuan utama dari pengendalian interaktif adalah untuk memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran.
Selanjutnya, faktor kunci keberhasilan adalah penting dalam desain sistem pengendalian untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih. Ketidakpastian strategi memandu pengguna sekelompok informasi pengendalian manajemen secara interaktif dalam mengembangkan strategi baru. Ketidakpastian strategi adalah pergeseran lingkungan secara mendasar, seperti perubahan dalam preferensi pelanggan, teknologi, pesaing, gaya hidup, produk substitusi, dan lain-lain yang mungkin mengganggu aturan-aturan yang dijalankan oleh suatu organisasi hari ini. Pengendalian interaktif mengingatkan manajemen terhadap ketidakpastian strategi, baik berupa masalah maupun peluang. Ini menjadi dasar bagi para manajer untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah pesat dengan memikirkan strategi baru. Pengendalian interaktif memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Kelompok informasi pengendalian manajemen mengenai ketidakpastian strategi yang dihadapi oleh bisnis tersebut menjadi titik pusat. Yang kedua, eksekutif senior menerima informasi semacam itu dengan serius. 3. Manajer pada semua tingkatan organisasi tersebut memfokuskan perhatiannya pada informasi yang dihasilkan oleh sistem itu. Yang keempat, atasan, bawahan, dan rekan kerja bertemu untuk menginterpretasikan dan membahas implikasi dari informasi untuk inisiatif strategi masa depan. Yang kelima, rapat dilaksanakan dalam bentuk debat, serta tantangan terhadap data dan asumsi yang mendasari, serta tindakan yang sesuai. Selanjutnya, ketidakpastian strategi berkaitan dengan pergeseran mendasar dan non-linear dalam lingkungan yang potensial, menciptakan model bisnis baru. Perusahaan sebaiknya memantau diskontinuitas teknologi berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan internet dan e-commerce memiliki implikasi potensial bagi banyak perusahaan. Beberapa hal tertentu yang perlu dipantau meliputi pertumbuhan dalam jumlah pengguna internet, perluasan komunikasi broadband, munculnya interface tunjuk dan klik atau point and click yang didasarkan pada standar yang terbuka, murah, dan untuk dipasang dan dioperasikan, serta global. Selanjutnya, meningkatnya kekuatan teknologi komputer dan komunikasi, pertumbuhan dalam komunikasi seluler, baik untuk telepon maupun akses internet. Pengembangan dan penggunaan teknologi, pengenalan ucapan, dan teknologi penerjemah bahasa berbasis mesin, yang memungkinkan orang untuk berbicara atau menulis dalam bahasa yang berbeda guna berkomunikasi satu sama lain pada waktu yang sama. Selanjutnya, 2. Teknologi pemusatan akan memiliki dampak sebagai berikut. 1. Pemusatan suara, data, dan gambar memiliki implikasi bagi perusahaan yang beroperasi dalam industri produk elektronik konsumen, telekomunikasi, dan komputer. Integrasi teknologi kimia dan digital memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Munculnya rekayasa dan bioteknologi tanaman membuka peluang bagi perusahaan dalam ilmu pengetahuan kehidupan. Yang ketiga, miniaturisasi dapat membuka peluang bagi produsen alat-alat elektronik serta alat rumah tangga. Yang keempat, pergeseran dari barang fisik ke jasa dengan cepat mengubah industri otomotif serta usaha barang tahan lama. Selanjutnya, pengendalian interaktif bukanlah suatu sistem yang terpisah, melainkan merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen. Beberapa informasi pengendalian manajemen membantu manajer untuk memikirkan strategi baru. Informasi pengendalian interaktif biasanya, namun tidak selalu, cenderung bersifat non-keuangan. Karena ketidakpastian strategi berbeda antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lain. Maka eksekutif senior pada perusahaan yang berbeda mungkin memilih bagian yang berbeda dari sistem pengendalian manajemen mereka untuk digunakan secara interaktif. Suatu subsistem seharusnya memenuhi kondisi-kondisi berikut ini sebelum dapat digunakan sebagai pengendalian interaktif. Yang pertama, data dalam subsistem harus tidak ambigu
serta mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kedua, subsistem tersebut harus memuat data mengenai ketidakpastian strategis. Yang ketiga, data dalam subsistem seharusnya membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi baru. Selanjutnya, kesimpulannya, suatu sistem pengukuran kinerja menyediakan suatu mekanisme untuk mengkaitkan strategi dengan tindakan. Sistem tersebut beroperasi berdasarkan asumsi bahwa ukuran-ukuran keuangan saja tidak cukup untuk mengoperasikan suatu organisasi dan bahwa perlu diberikan perhatian khusus pada pengembangan ukuran-ukuran non-keuangan yang canggih. Scorecard menggunakan beragam jenis ukuran yang berbeda, termasuk hasil dan pemicu, keuangan dan non-keuangan, serta internal dan eksternal. Keyakinan kunci di balik scorecard ini adalah bahwa pengukuran akan memicu perubahan ketika organisasi tersebut bertindak sesuai dengan apa yang diukur. Banyak kesulitan yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan ketika mencoba untuk menerapkan suatu scorecard. Korelasi yang buruk antara ukuran hasil dan pemicu, terpaku pada hasil keuangan, tidak adanya mekanisme untuk melakukan perbaikan, kegagalan untuk memperbarui ukuran, terlalu banyak ukuran, serta kesulitan dalam membuat pertukaran. Peran utama dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu melaksanakan strategi yang dipilih. Industri pengendalian manajemen juga dapat menyediakan alat bagi manajer untuk berpikir mengenai strategi baru. Ini yang disebut dengan pengendalian interaktif. Pengendalian interaktif bukanlah sistem yang terpisah, tetapi merupakan bagian yang integral dengan sistem pengendalian. Forma pengendalian interaktif cenderung bersifat non-keuangan.